Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan ruang dan waktu untuk saya berbagi praktek baik untuk menyelesaikan tugas saya dalam aksi nyata di modul terakhir, modul 1.4. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk duduk bersama menerima pembiasaan praktek baik ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita kembangkan untuk sekolah tercinta kita ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Bapak Ibu, ini tidak menggurui ya Bapak Ibu, hanya ingin sekedar berbagi praktik baik. Tujuan pembelajaran kita sebagai seorang guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, memastikan praktek pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Papan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menghamba pada murid, yang kita dengar biasanya menghamba itu kepada Tuhan ya Pak ya. Nah, tetapi mau tidak mau memang itulah tuntutan. Artinya menghamba, memang murid kita itu yang kita istimewakan, yang bakal kita bentuk karakternya sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikannya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jika anak kita itu adalah seorang, kita contohkan umpamanya seperti biji padi, anak kita itu biji padi, kita tanam, tentunya akan tumbuh apa Bapak Ibu? Padi. Nah, kita jangan berharap itu akan tumbuh menjadi buah apel. Karena apa? Karena kita hanya bisa memupuk, menjaga tanah itu agar subur, melindungi tanaman itu agar tumbuh, berkembang, dan bermanfaat padi itu untuk anggota masyarakat. Jadi itu perumpamaannya. Kita tanam itu padi, dia akan tumbuh padi. Jika kita tanam itu jagung, maka dia akan tumbuh jagung. Nilai-nilai kebajikan universal dalam mewujudkan budaya positif ini, kita ketahui budaya itu suatu kebijakan-kebijakan atau nilai-nilai yang memang baik, positif. Nah, nilai kebajikan universal ini sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai ini bersifat universal, artinya tidak terlintas dari bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi budaya positif itu yang kita harapkan tumbuh dari dalam, dari intrinsik, bukan dari luar. Karena jika tumbuh dari dalam berarti itu memang merupakan keinginan, bukan dorongan. Kalau hanya dorongan dari eksternal, contoh nanti kita sampai pada penghargaan. Dia mengharapkan sesuatu, hanya ingin mengharapkan penghargaan, sehingga dia melakukan nilai-nilai kebajikan, budaya-budaya positif hanya karena sesuatu hal. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi itu dibedakan dalam dua bentuk, internal dan eksternal. Dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan mereka itu orang yang ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang ada memang dari lahir, dari dalam dirinya, yang berdampak jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak?
apakah pemberi hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin peserta didik? Dan apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Kira-kira dari ini saya mohon kesediaan kira-kira Bapak Ibu boleh menjawab menurut pengalaman lah. Pak Jamari mungkin Pak. Terima kasih atas waktunya. Pertama, ya, bahwa apabila kita melakukan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, itu ya. Karena dengan begitu kita dapat memberikan arahan, dapat memberikan penyadaran kepada mereka. Kemudian, apakah pemberian hukuman dengan hal yang positif, ya, dengan cara membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin mereka. Termasuk dengan dengan pemberian sanksi-sanksi atau didikan yang kita arahkan kepada kegiatan membaca atau membersihkan halaman itu juga akan menapakkan mereka dan membuat mereka disiplin. Yang ketiga, apakah memberikan penghargaan atau reward kepada anak itu akan meningkatkan motivasi sehingga mereka termotivasi untuk bisa lebih apa lagi, lebih giat lagi, lebih bersungguh-sungguh karena ada. Ini kami dipersilakan untuk menjawab. Apakah hukuman dapat didisiplinkan anak? Ini tergantung dari hukuman. Tergantungnya gini, kalau menurut saya hukuman itu boleh, tetapi yang sifatnya mendidik, bukanlah untuk menakutkan atau untuk mengancam seseorang didik. Jadi itu menurut saya, ya, boleh memberikan hukuman. Yang penting kepada anak itu adalah sifatnya mendidik, bukanlah mengancam kepada anak didik kita. Rasanya itu jawaban saya. Terima kasih. Yang keduanya mana Bu? Hukuman dengan hal positif, hukumannya membaca. Iya, itu kan sifatnya sudah mendidik itu. Boleh ya Pak ya? Mendidik, ya kan? Nah, Yang memberi penghargaan. jika perlu nampak sama siswanya, ya, misalnya dia terlambat datang umpamanya kan, ya, yang sifatnya mendidik istilahnya, yang mungkin kita suruh bekerja, membersihkan halaman pekarangan sekolah bersama kawan-kawannya yang terlambat. Itu kan sifatnya mendidik, ya, tidak memberikan hukuman. Nah, rasanya itu, nah, apalagi membaca, ya, membaca mungkin membacanya pembacaan tiap pelajar mungkin itu kan juga sifatnya mendidik, bisa nggak dia membaca. Sesudah itu, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi? Saya rasa iya, ya, supaya kawan-kawannya yang lain juga mungkin terpancing dengan anak yang mendapatkan penghargaan itu. Nah, menurut saya itu memancing daripada kawan-kawannya yang tidak mendapatkan prestasi. Balik ya, ya, tingkatkan konsentrasi. Bebek ya, 1, 2, 1, 2, 3. Bebek, 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 ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Berapa ayam? 3. Nah, ya, kuncinya tadi ikuti kata saya. Kalau saya bilang, ulangi sekali lagi. Tidak, tadi Minda tidak ngomong, dia kan tidak ngikuti, jadi cuma gerakan kan. Iya, itu gerakan, ikuti semuanya, ya, ikuti. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Biasa dua hal ini sulit kita bedakan. Itu tuh termasuk hukuman atau tidak ya? Termasuk konsekuensi atau tidak ya? Nah, seperti ini. Kalau hukuman itu bersifat terencana. Bersifat tidak terencana. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan
atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum ataupun sesudahnya. Nah, berarti hukuman ini tadi kata kuncinya itu dia tidak terencana, tiba-tiba kita melaksanakannya, dan itu pun tergantung, tidak ada kesepakatan. Berarti sekehendak guru mau berikan hukuman apa, karena hukuman ini tidak ada kesepakatannya. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh guru dan seluruh guru umum yang membentuk konsekuensi. Mungkin juga sudah disepakati oleh Bapak Kepala Sekolah. Salah satunya mungkin konsekuensinya, jika anak-anak tidak memakai seragam yang sama pada hari yang sama, apa konsekuensinya? Berarti sudah kita rencanakan ya Bapak Ibu. Nah, itu merupakan juga suatu keyakinan atau yang bahasa awam yang selalu kita bilang itu kesepakatan. Tetapi ketika hukuman itu tidak kita rencanakan akan kita lakukan. Nah, dan hukuman ini bersifat ibaratnya hanya searah. Sedangkan ini konsekuensi ini adanya bentukan dari beberapa pihak, kesepakatan. Ini perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Nah, penghargaan saat ini berulang kali menyajikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka dalam melakukannya. Ini sebuah pendapat tadi ya. Jadi penghargaan itu sebuah janjian ya Bapak Ibu, sebuah janji hadiah yang akan kita berikan, itu penghargaan. Kemudian ada pula bahasanya dihukum oleh penghargaan. Ini pendapat dari Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Agak sulit sih kita mengartikan ya, hukuman itu, dihukum itu disebut dihukum oleh penghargaan. Berarti penghargaan itu artinya juga menghukum. Ini sesuai dengan pendapat dari Al-Fiqh. Nanti mungkin dalam waktu kita sempat kita akan bahas ini, dia mengemukakan bahwa penghargaan itu merupakan hukuman. Penghargaan maupun hukuman itu cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Ada 8 item nanti. Yang pertama, mengapa penghargaan itu dikatakan menghukum? Nah, mengapa penghargaan itu dikatakan menghukum? Karena pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjangnya itu apa? Apabila penghargaan lagi dan lagi, terus nih penghargaan kita berikan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Artinya apa? Contoh, ketika kita memberikan pengumuman juara kelas, kita memberikan hadiah atau penghargaan berupa buku. Ketika pada suatu ketika pengumuman juara kelas lagi, kita tidak memberikan penghargaan, maka anak-anak didik kita akan hilang motivasi dalam dirinya. Kenapa hilang? Oh, nggak dapat hadiah nih, percuma dapat juara pada semester ini. Begitu kan Pak Ibu? Nah, jadi itu penghargaan itu berpengaruh pada jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian dikatakan lagi bahwa penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Jika seseorang mengharapkan sesuatu penghargaan dan jika tidak mendapatkannya, maka orang tersebut akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan ia tidak akan berusaha keras sebelumnya. Ini contohnya, mungkin kita mengharap mendapatkan penghargaan dari PGRI mungkin sebagai yang taat bayar iuran. Tapi ketika kita tidak mendapatkan penghargaan itu, tentu hati kita berkata, percuma kita bayar nih. Nyatanya kita tidak juga dapat penghargaan itu. Mungkin kita membayar tiap bulan, mungkin ada pula yang membayar langsung sekali setahun. Jadi kita tidak bisa terfokus pada pengharapan penghargaan tadi. Makanya penghargaan itu dikatakan tidak efektif. Selanjutnya yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan Bapak Ibu. Kenapa ya merusak hubungan? Kami juga bingung dengan pembelajaran ini, penghargaan itu merusak hubungan.
Karena dikatakan, ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebahagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Mungkin contoh, kita memuji satu anak. Wah, si Amel ini baik, rajin, pintar. Anak yang lain mendengar, mungkin dia berkecil hati ya Bapak Ibu, karena tidak mendapatkan pujian. Dan bisa saja dia, karena Amel ini disayang nih sama ibu guru nih, disayang sama Pak Guru, bisa saja dia benci dengan si Amel tadi. Makanya penghargaan itu merusak hubungan. Jadi itulah mungkin beberapa hal yang mengatakan bahwa penghargaan itu menghukum seseorang. Oke Bapak Ibu, 11.50. Selanjutnya ada istilah yang kami pelajari, itu adalah restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukannya. Nanti restitusi ini ada tiga tahapan segitiga restitusi. Yang pertama kalau tidak salah itu nanti akan validasi tindakan yang salah. Kemudian nanti kita belajar sampai ke situ. Nih ciri-ciri restitusi dulu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Kemudian restitusi cara yang paling baik dalam memecahkan masalah. Restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini ciri-ciri kita kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi. Nanti ada video Bapak Ibu yang akan saya tayangkan ketika saya sudah melakukan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi seperti saya katakan, kalau segitiga restitusinya ada 3. Yang pertama validasi tindakan yang salah dulu, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Contohnya menanyakan validasi tindakan, anak kita bersalah, kita tanya, kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu? Contohnya, kamu punya alasan kenapa kamu berkelahi? Itu kita sudah menstabilkan identitas. Kemudian ketika kita menanyakan keyakinan, nah kita sudah punya keyakinan kelas tadi. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah itu berarti kita sudah menanyakan keyakinan. Kemudian terakhir kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita mengatakan seperti ini. Contoh, saya marah Bu katanya sama ini, katanya kan dia begini. Kita cuma bilang gini, kalau kita kan kenapa kok marah? Kok usah marah-marah? Biasa kita gitu kan. Nah untuk menstabilkan identitas itu kata-katanya seperti ini. Oke, setiap orang pasti punya salah. Nah, itu lebih membawa kepada untuk menetralisir keadaan, tidak langsung mengecek atau menyalahkan siswa kita. Kalau begitu, wajar kamu marah dan kita tidak berada di posisi ini juga berbuat yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan selanjutnya? Saya marah-marah. Berarti kita meminta siswa kita untuk memikirkan apa yang sudah dia lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas. Berarti Bapak Ibu, anak-anak kita diminta untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka buat. Jadi mereka akan menemukan solusinya tersendiri.
kita diharapkan untuk memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Keyakinan jelas, segitiga restitusi, budaya positif, refleksi pertanyaan. Oke. Di sini sebagai refleksi kita pada siang hari ini, sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep. Ini pada modul ini yang sangat menarik itu yang di luar dugaan kita itu mengenai pemberian hadiah atau penghargaan itu kurang baik ya Bapak Ibu. Kenapa kurang baik? Karena salah satunya mematikan kreativitas murid. Kemudian selama ini kita merasa dengan memberikan hadiah atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi murid. Ternyata sebaliknya, penghargaan itu mematikan motivasi murid. Kemudian, posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah yang selama ini kita terapkan itu tidak membantu murid menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Tetapi pada posisi manajer yang paling tepat untuk dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Berarti dengan memberikan hukuman itu tidak menimbulkan budaya positif Bapak Ibu, karena kita hanya memberi efek jera. Tetapi dia jera pada saat itu, saat diberikan hukuman itu dia jera. Tapi keesokan hari tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi memberikan hukuman itu tidak efektif. Kemudian, jadi ketika kita menghadapi masalah pada murid, kita sebaiknya menggunakan atau menggunakan tahap-tahapan segitiga restitusi tadi. Karena dengan tahapan ini kita akan bisa merubah perilaku murid dari yang gagal menjadi bertanggung jawab, mandiri dan kreatif serta reflektif. Artinya apa? Ketika dia melakukan kesalahan, ketika kita hukum, besok tidak akan menutup kemungkinan dia tetap akan melakukan kesalahan. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, kita pecahkan masalah itu dengan segitiga restitusi tadi. Kita berharap anak yang gagal tadi dengan kesalahannya dia akan bertanggung jawab. Salah satunya tadi dengan dialog, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Macam-macam aja. Ya Bu, kami mau minta maaf Bu. Ya Bu, kami besok tidak datang telat lagi Bu. Nah, berarti dia sudah mengeluarkan rasa tanggung jawabnya. Kemudian hal-hal baru yang termotivasi dalam diri sebagai seorang guru dapat berperan dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan untuk menghasilkan murid yang berkarakter profil Pancasila. Mungkin itu ini lagi. Apakah hukuman tadi efektif? Nah, sebelum mempelajari modul posisi kontrol yang sering saya pakai adalah menghukum. Nah, saya pribadi Bapak Ibu itu sering melakukan hukuman. Perasaan saya dengan menghukum murid bisa disiplin karena akan ada efek jera. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mengenal budaya positif. Posisi kontrol yang saya pakai adalah posisi manajer. Jadi kita saat ini mudah-mudahan kita bisa terbuka untuk tidak mengadakan posisi kontrol kita pada hukuman. Perasaan yang saya rasakan pada posisi manajer itu kita tentu tenang, kita bisa berdialog dan mendapatkan penyelesaian yang baik. Tapi ketika kita memberikan hukuman pada anak, tentu tensi kita naik ya Bapak Ibu. Itu naikkan tensi kita. Nah, tetapi ketika kita melakukan posisi kontrol pada manajer dengan segitiga restitusi, kita ajak anak itu berdialog seperti yang sudah Bapak Kepala Sekolah lakukan. Jadi hukuman itu tidak efektif ya Pak Jamharian. Kemudian ini tadi sudah dipraktekkan segitiga restitusi dan setelah kita mempraktekkan segitiga restitusi, kita minta refleksi anak. Dia mengatakan bagaimana nak setelah kamu disuruh menyelesaikan pendapat dengan berdialog, dia akan jawab. Ketimbang dia disuruh menyelesaikan permasalahan dengan kita memberikan hukuman. Mungkin itu Bapak Ibu pada sesi siang ini, sesi berbagi dari sesi berbagi pada siang hari ini. Sejatinya saya di sini tidak menggurui Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan materi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Oke, sebelumnya ada yang untuk sebagai menghilangkan rasa jenuh kita untuk ice breaking sekali lagi kira-kira Bu Yuk. Berpasangan lah dulu, berpasangan berhadapan. Baiklah Bapak Ibu,
Kira-kira satu aja refleksi terakhir dari Bapak Ibu, kami mau minta mungkin apa pendapatnya tentang siang ini, mungkin sebagai sesi penutup kita. Apa yang dikatakan tadi, hukuman dan satu konsekuensi ya. Ini kita tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari itu, malahan betul semua. Berarti kita sudah tahu apa yang dikatakan hukuman dan konsekuensi. Jadi itu. Untuk kelanjutannya, kalau kita sudah mengerti itu, sudah paham dengan hukuman dan konsekuensi itu, mudah-mudahan kita bisa tidak salah di dalam mendidik anak. Jadi bagi ini yang mau lulus, ya kan, ini adalah guru muda. Kalau kami ini sudah tertanam yang salah, ya kan, masih aturan yang lama. Jadi maksudnya memang begitulah kita. Jadi Ibu Wina, ini kejadian-kejadian sangat fatal bagi tidak di daerah kita. Contohnya guru agama yang memberikan nasihat hukuman ya, malahan dituntut. Nah ini yang agak salah ini. Ini bagi yang guru muda harus bisa mensuarakan di mana letaknya guru itu lagi. Nah ini mengenai ini juga, ini konsekuensi dan hukuman ya. Kalau menurut kita itu kan pendapat kita betul itu tuh, guru agama nyuruh sholat kok begitu. Mungkin dari aturan-aturan yang sekarang ini yang sudah bukan menyalahkan, ini kan adalah pakar-pakar ini ya. Tadi aja kami dengan Ibu Ibu Mardiana mengenai perkalian, Bu, mana yang betulnya, 3 kali 1 atau 1 kali 3? Apa artinya kalau 3 kali 1? Apa artinya 1 kali 3? Belum bisa kami memecahkan. Kalau zaman kami dulu, yaitu urutan 1 kali 3 ya, 2 kali 3. Kalau sekarang enggak, dibaliknya. Nah ini mana yang benarnya? Belum bisa juga terpecahkan oleh kami tadi ya. Berarti kita mengaji artinya. Jadi itulah kita harus mengartikan, paham dengan hukuman dan konsekuensi. Dan juga tadi saya memang dapat pujian dari Bu Wina, mungkin Bapak Ibu tahu ya, mengadili anak kemarin itu memang saya bawa begitu ya. Apalagi kita bicaranya pakai mikrofon, harus hati-hati betul ya kan. Itu sering betul kita mengungkapkan kepada anak ya, marah-marah ya, nggak juga dengar. Nah, itu. Jadi terima kasih Ibu Wina, kami sudah mengetahui apa yang hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, pada sesi ini kebiasaan baik sebagai tugas saya untuk tergerak untuk berbagi, menggerakkan Bapak Ibu untuk berbuat sesuatu hal yang positif tentunya sesuai dengan penerapan budaya positif di SD Negeri 015. Baik Bapak Ibu, di penghujung acara ini akhir kata saya yang banyak berbicara, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sejatinya juga tadi dari awal saya sudah sampaikan, tidak bermaksud untuk menggurui, kita sama-sama belajar. Saya hanya ingin menyampaikan ilmu yang saya dapat dari calon pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas partisipasinya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.